ini kita mau belajar apa? Hari ini kita mau belajar tentang persamaan garis lurus. Kompetensi dasarnya. 1. Menganalisis fungsi linier sebagai persamaan garis lurus dan menginterpretasikan grafiknya yang dihubungkan dengan masalah kontekstual. 2. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan fungsi linier sebagai persamaan garis lurus. Pengalaman belajar. Kalian dapat yang pertama, menyusun tabel pasangan nilai X dan Y dan menggambar grafik pada koordinat kartesius. 2. Menentukan gradien garis yang melalui dua titik dan gradien garis dari suatu persamaan garis. Yang ketiga, menentukan gradien garis yang saling sejajar dan saling tegak lurus. Dan yang terakhir atau yang keempat adalah menentukan persamaan garis melalui dua buah titik dan yang melalui sebuah titik dengan gradien tertentu. Ilustrasinya nanti kalian bisa baca sendiri, kalian baca-baca sendiri, kalian pahami sendiri. Saya yakin pasti kalian bisa. Selanjutnya kita akan masuk ke materi. Nah, untuk yang pertama kali, karena kita mau belajar persamaan garis lurus, berarti kita harus tahu dulu bentuk persamaan garis lurus itu seperti apa. Nah, bentuk persamaan garis lurus secara umum bentuknya itu adalah Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Nah, kalau bentuknya Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C, berarti termasuk persamaan garis lurus. Kita lihat dari contoh ini. Nah, kita lihat yang pertama, kenapa sih disebut persamaan garis lurus? Nah, kita lihat Y sama dengan 3X ditambah 4. Nah, kita lihat apakah bentuk ini sesuai dengan bentuk umumnya? Oh, ternyata sama dengan Y sama dengan MX plus C. Berarti Y sama dengan 3X plus 4 itu merupakan persamaan garis lurus. Selanjutnya yang kedua, 2X min 4Y ditambah 8 sama dengan 0. Nah, kira-kira kenapa sih disebut persamaan garis lurus? Nah, kita lihat bentuk ini kira-kira sesuai dengan Y sama dengan MX plus C atau AX plus BY sama dengan C. Nah, kita lihat ternyata bentuknya itu adalah mirip dengan yang AX plus BY sama dengan C. Atau ketika kita tuliskan, kita ubah bentuknya agar mirip seperti yang ini, itu berarti menjadi 2X min 4Y sama dengan 8-nya pindah ruas atau lompat tanda sama dengan, itu adalah berubah tandanya. Kalau plus berarti jadinya min 8. Apakah sama bentuknya dengan AX plus BY sama dengan C? Oh, ternyata sudah sama, maka disebut sebagai persamaan garis. Oke, yang S sama dengan 2,5V. Yang keempat Q sama dengan 40 dikurangi 0,5P. Coba yang ketiga dan keempat kalian pikirkan sendiri. Kenapa sih disebut persamaan garis? Selanjutnya, kita akan menggambar grafik persamaan garis dengan menggunakan tabel. Berarti kalau di sini ada keterangannya menggunakan tabel, berarti wajib menggunakan tabel. Nah, langkah-langkahnya. Yang pertama, tentukan beberapa buah titik yang merupakan pasangan berurutan X, Y. Dengan terlebih dahulu, memilih beberapa nilai X-nya. Kemudian, hitunglah nilai Y-nya. Kedua, buatlah tabel yang memuat baris-baris untuk X, Y dan X, Y. Yang ketiga, gambarlah setiap pasangan berurutan X, Y sebagai sebuah titik pada bidang koordinat kartesius. Berarti kalau diminta menggunakan bidang koordinat kartesius, berarti gambarlah di mana? Di dalam milimeter blok. Ya. Yang terakhir, langkahnya adalah buatlah garis lurus yang melalui titik-titik tersebut. Nah, kita langsung saja ke soalnya. Yang pertama, gambarlah garis dengan persamaan Y sama dengan X min 2.
Di sini tadi yang pertama kali adalah kita diminta untuk menentukan X-nya dulu. Nah, kalau di sini tidak ada keterangannya atau syaratnya X-nya itu harus berapa, berarti X-nya itu adalah bebas, terserah kalian. Tetapi ingat ya, untuk menentukan X-nya, jangan lupa usahakan di macam-macam. Maksudnya adalah ada negatifnya, ada nolnya, ada positifnya, biar kita bisa membandingkan, gitu ya. Nah, setelah kita menentukan X-nya, di sini saya menentukan X-nya itu adalah min 1, 0, 1, 2, 3, dan 4. Lalu setelah itu kita buat tabelnya. Ya, kita buat tabelnya. Di sini X, di sini Y, di sini X, Y. Berarti di sini untuk menggambar titiknya ya. X-nya tadi saya memilih min 1, 0, 1, 2, 3, 4. Nah, untuk kalian bisa mencoba sendiri dengan titik yang berbeda X-nya. Lalu, Y-nya itu didapat dari mana sih? Y-nya itu didapat dari mensubstitusikan setiap X yang saya pilih ke dalam persamaannya. Persamaannya adalah Y sama dengan X min 2. Berarti di sini ketika X-nya min 1, berarti saya mensubstitusikan atau mengganti X-nya dengan min 1 ke persamaannya. Kita coba, berarti untuk X sama dengan min 1, berarti Y sama dengan X-nya diganti min 1, berarti min 1 dikurangi 2. Berarti hasilnya berapa? Min 3. Berarti kita dapat ketika X-nya min 1, Y-nya adalah min 3. Lalu selanjutnya untuk X sama dengan 0, karena di sini yang kedua saya memilih 0. Berarti kita mensubstitusikan X-nya sama dengan 0. Berarti di sini X-nya digantikan dengan 0. Berarti 0 dikurangi 2. Nah, 0 dikurangi 2 berapa? Min 2. Berarti di sini min 2. Begitu dan selanjutnya sama caranya. Mensubstitusikan setiap X yang kalian pilih ke dalam persamaannya. Nah, setelah didapat, maka kita buat. Nah, kita buat X, Y. X-nya min 1, Y-nya min 3. Berarti min 1, min 3. Selanjutnya, ketika X-nya 0, Y-nya min 2. Berarti 0, min 2. Begitu seterusnya. Setelah selesai tabelnya, kita gambarkan. Kita gambarkan setiap titik ini ke dalam koordinat kartesius. Ingat ya, kalau menggambarkan dalam koordinat kartesius berarti jaraknya harus sama. Oke, berarti min 1, min 3. Berarti min 1, min 3. Titiknya di sini. Lalu selanjutnya 0, min 2. Berarti 0, min 2. Titiknya di sini 1, min 1. Berarti 1, min 1. Dan seterusnya sampai titik yang terakhir 4,2. 4,2 dapat di sini. Setelah kita menggambar titiknya, kita hubungkan menggunakan garis yang melalui titik-titik yang sudah kita buat. Nah, kita menghubungkan menggunakan garis berarti gunakanlah penggaris. Wajib menggunakan penggaris ya. Oke, kita hubungkan menggunakan penggaris, didapat garis yang berwarna biru. Nah, setelah itu, karena di sini persamaannya Y sama dengan X min 2, jangan lupa kita tuliskan di dalam garisnya. Y sama dengan X min 2. Wajib dituliskan ininya, persamaannya. Mengerti? Selanjutnya, nomor 2. Gambarlah garis dengan persamaan 4X min 3Y sama dengan 12. Oke, kalau yang pertama tadi, soal yang di pertama, kalian diminta untuk menentukan titiknya. Tanpa keterangan titiknya, berarti kalau tanpa keterangan itu boleh bebas. Nah, sedangkan untuk nomor 2, itu cara mudahnya. Cara mudahnya adalah ketika diminta untuk membuat tabel, kita substitusikan saja ketika X-nya sama dengan 0 dan ketika Y-nya sama dengan 0. Ya, karena di sini ada aksioma. Aksioma melalui dua buah titik hanya dapat dibuat sebuah garis lurus ya. Jadi ketika X-nya sama dengan 0, oke, ketika X-nya sama dengan 0 berarti kita mensubstitusikan X-nya itu dengan 0. Berarti 4 dikali 0 dikurangi 3Y sama dengan 12.
Kenapa Y-nya nggak diganti? Karena di sini X-nya yang sama dengan 0, berarti Y-nya tetap. Lalu, berarti 4 dikali 0 adalah 0, dikurangi 3Y sama dengan 12. Nah, di sini biar jadi Y sama dengan, berarti kedua ruas dibagi berapa? Dibagi min 3. Nah, yang depan berarti tinggal Y, yang di belakang berarti dibagi min 3. Berarti Y-nya sama dengan min 4. Berarti ketika X-nya sama dengan 0, Y-nya adalah min 4, sehingga didapat 0, min 4. Selanjutnya, jika Y-nya sama dengan 0, ya, ketika Y-nya sama dengan 0, maka 4X dikurangi 3 dikali 0 sama dengan 12. Ini tinggal mensubstitusikan ke persamaannya ya. Lalu 4X-nya tetap, karena di sini yang kita substitusikan adalah Y-nya. Lalu dikurangi 3 dikali 0 adalah 0, sama dengan 12. Berarti 4X sama dengan 12. Biar jadi X sama dengan, berarti kedua ruas dibagi berapa? Dibagi 4. Nah, berarti X sama dengan 3. Nah, titik potongnya berarti kita dapat X-nya dulu. Ingat-ingat, kalau kita mau menggambar titik, berarti itu X, Y atau Y, X ya. Ya, kita menggambar titik itu adalah X, Y. Maka di sini X-nya adalah 3, berarti 3,0. Begitu? Nah, langsung kita buat di dalam tabelnya. Tadi yang pertama ketika X-nya 0. Ketika X-nya 0, Y-nya berapa ya tadi ya? Ketika X-nya 0, Y-nya adalah min 4. Nah, selanjutnya 0 min 4. Nah, X, Y-nya adalah 0, min 4. Nah, lalu yang kedua itu adalah ketika Y-nya sama dengan 0. Y-nya sama dengan 0, X-nya 3. Jangan terbalik. Y-nya 0, berarti Y-nya dulu. Y-nya 0, X-nya 3. Berarti didapat 3,0. Setelah kita dapat tabelnya, berarti kita tinggal menggambarkan ke dalam bidang koordinat kartesius. Nah, 0, min 4 berarti 0, min 4 dapat titiknya di sini. 3,0 berarti 3,0 di sini. Lalu setelah kita gambar titiknya, kita garis atau kita membuat garis yang melalui dua buah titik ini, karena di sini titiknya ada 2. Jangan lupa menggambar garisnya menggunakan penggaris. Oke, setelah itu, setelah digaris kita dapat garis yang biru ya. Nah, terakhir adalah kita menuliskan persamaannya. Wajib ditulis ya persamaannya. Oke, semakin mengerti ya. Jadi langkah yang pertama tadi, yang soal di pertama itu adalah titiknya bebas. Ya, titiknya bebas. Kalau misalnya di soal itu diminta untuk menentukan minimal 4 titik. Nah, berarti kita menggunakan yang pertama, soal yang pertama, contoh yang pertama. Kalau yang diminta yang ada X sama dengan 0, Y sama dengan 0. Nah, berarti kita menggunakan contoh yang kedua agar lebih mudah. Gitu ya, bisa membedakan. Nomor 3. Periksalah apakah titik 5,9 terletak pada garis dengan persamaan 8X ditambah 3Y sama dengan 18. Nah, kita lihat. Di sini 5 itu sebagai apa ya? 5 itu adalah sebagai X-nya. Lalu min 9 itu adalah sebagai Y-nya. Oke, jangan dibolak-balik ya. Berarti kita mensubstitusikan X-nya dengan 5, Y-nya dengan min 9 ke persamaan ini. Lalu, apakah nanti hasilnya 18? Nah, kalau hasilnya 18, berarti titik 5,9 itu terletak pada persamaan ini. Nah, kita masukkan ya. Berarti 8X ditambah 3Y. Oke, berarti X-nya berapa tadi? X-nya adalah 5, berarti 8 dikali 5 ditambah 3Y. Berarti 3 dikali Y-nya adalah min 9. 8 dikali 5 adalah 40, 3 dikali min 9 adalah min 27. Nah, ketika dikurangkan hasilnya adalah 13. Apakah 13 itu sama dengan 18? Ternyata tidak sama. Berarti kalau tidak sama atau hasilnya bukan 18, berarti titik 5,9 tidak terletak pada garis dengan persamaan 8X ditambah 3Y sama dengan 18.